Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media yang bernama Pintu News. Kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai P-Network, teman-teman. Ini ada sebuah pertanyaan, mengapa harga P-Network ini anjlok meskipun kondisi pasar kripto hari ini membaik, teman-teman. Ini kita akan membahas tentang hal ini. Jadi kalau kita melihat di coin market cap hari ini, teman-teman, ini market cap ini mengalami peningkatan sebesar 0,73%. Jadi dari ini 2,88 triliun US dollar total kapitalisasi keseluruhan market ini mengalami kenaikan 0,73%, artinya secara keseluruhan itu market kripto membaik, teman-teman. Ini kita lihat Bitcoin mengalami kenaikan 1%, kemudian XRP 1%, ini rata-rata mayoritas hijau. Nah, kemudian pertanyaannya mengapa koin P ini mengalami koreksi, teman-teman. Ini koin P hari ini turun lagi, teman-teman, ke peringkat ke-24. Kita lihat di sini. Hari ini koin P diperdagangkan di angka 0,8218 US dollar, 0,8213 US dollar, teman-teman. Ini satu hari ini mengalami penurunan sebesar 10,52%. Kemudian kalau kita lihat dalam rentang waktu 7 hari, 7 harinya turunnya 27%. Coba kita cek satu bulan, dalam satu bulan ini turunnya 46%, teman-teman, penurunannya. Nah, kita akan membahas mengapa harga koin P mengalami penurunan, teman-teman. Jadi di tengah pemulihan pasar kripto secara luas, harga P-Network justru mengalami penurunan. Hari ini berada di 0,92, turun 4% dalam sehari. Jadi penurunan ini semakin dalam jika dibandingkan dengan puncak harga tahun ini yang mencapai 3 dolar. Ini menunjukkan penurunan lebih dari 65%, teman-teman. Jadi pada saat tulisan ini dibuat, ini harganya di angka 0,92. Namun pada saat video ini saya buat, ini malah turun lagi, teman-teman. Hari ini ada di angka 0,8. Jadi penyebab utama, teman-teman, penyebab utama penurunan harga. Jadi salah satu penyebab utama penurunan harga P-Network ini adalah peningkatan jumlah token yang beredar. Jadi menurut data dari P-Scan, sekitar 99,3 juta token P senilai kurang lebih 91 juta US dollar itu dijadwalkan akan dibuka dalam 30 hari ke depan, teman-teman. Jadi rata-rata 3 juta token akan dibuka setiap hari selama periode tersebut dengan pembukaan terbesar pada tanggal 3 April yang akan memasukkan sekitar 6,8 juta token ke dalam sirkulasi. Jadi pembukaan token yang besar ini diperkirakan akan terus berlanjut sampai dengan 115,57 juta token pada bulan April, kemudian 182 juta token pada bulan Mei, dan 222 juta token pada bulan Juni. Dan hal ini dapat menciptakan tekanan jual yang lebih besar serta mempengaruhi harga di pasar, teman-teman. Kemudian ada kekhawatiran terhadap sentralisasi dan daftar bursa. Jadi
ketidakpastian mengenai listing di bursa-bursa besar seperti Binance, Coinbase, dan lain-lain teman-teman, itu juga mempengaruhi sentimen investor. Jadi harapan untuk listing tersebut belum terwujud menimbulkan kekecewaan di kalangan investor. Kemudian ada juga kekhawatiran mengenai sentralisasi dalam jaringan P-Network. Jadi berbeda dengan blockchain lain yang menjalankan node secara independen, ini tim inti dari core team dari P-Network ini masih mengendalikan supernode dari P, teman-teman. Kemudian meskipun jumlah supernode ini telah bertambah dari 3 menjadi 42, namun sampai hari ini belum ada kejelasan bagaimana node-node ini dipilih, dan hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan desentralisasi dalam jaringan, teman-teman. Nah, ini seperti itu, ini masalah node, teman-teman. Kemudian analisis teknikal dan prospek masa depan ini kita lihat di sini. Dari sisi teknis, P diperdagangkan di angka 0,92, namun ini sudah tidak update, teman-teman. Jadi kita lihat aja di sini kesimpulannya, teman-teman. Jadi dengan berbagai tantangan yang dihadapi P-Network membutuhkan strategi yang efektif untuk mengatasi tekanan pasar dan meningkatkan kepercayaan investor. Jadi pembakaran token tambahan dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan jaringan itu bisa menjadi langkah penting untuk memulihkan nilai token di masa depan. Oke teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang apa yang menyebabkan penurunan harga? Mungkin teman-teman punya pendapat lain. Kalau saya pribadi ya salah satunya adalah lebaran, teman-teman. Momen lebaran orang banyak butuh duit sehingga banyak orang menjual. Namun sekarang kita akan analisa secara teknikal, teman-teman. Jadi hari ini harga koin P menempati peringkat 24, harganya ada di angka 0,8188 US dollar. Jadi kalau pertanyaannya kapan saat yang tepat untuk membeli koin P? Nah, ini kita akan analisa secara teknikal. Tapi seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bermain di dunia kripto, mau melakukan investasi di koin P, silakan lakukan Dior dan lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Intinya kalau kita bermain di dunia kripto, kita harus menjadi diri sendiri, teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini, kita menggunakan time frame 1 jam di market OKX. Ini pada tanggal 15 Maret 2025 terjadi dead cross, di mana kita lihat MA50 memotong MA200 ke bawah, teman-teman. Nah, kalau momen dead cross seperti ini berarti harga koin P akan terus mengalami penurunan, teman-teman. Sehingga lebih baik kita tidak melakukan pembelian karena harganya terus akan amblas. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian koin P? Kita akan melakukan pembelian koin P. Saat yang tepat adalah pada saat terjadi golden cross, teman-teman. Jadi pada saat MA50 ini memotong kembali garis hijau ini, yang garis kuning ini kembali memotong ke atas. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 ke atas atau pada saat terjadi golden cross, itu berarti adalah sinyal kuat yang menunjukkan bahwa koreksi ke bawah sudah berakhir dan itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Kalau hari ini saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan pembelian karena trennya masih terus mengalami penurunan, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.